Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Longga Ramasari Harahap dengan NIM 230304085. Sebelumnya saya ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada Bapak dosen yang telah memberikan tugas ini kepada saya, yaitu Bapak Iqbal Ahmad SEMM. Dan di sini saya akan menjelaskan kenapa saya membuat video ini, yaitu bertujuan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi, yang kebetulan tugasnya itu disuruh membuat video dan menjelaskan beberapa materi yang telah dipelajari di perkuliahan sebelumnya. Baiklah, tidak pakai lama, di sini saya akan lanjut untuk menjelaskan beberapa materinya. Oke, pembahasan yang pertama adalah telekomunikasi. Telekomunikasi adalah menyampaikan informasi atau hubungan antara satu tempat dengan tempat lain menggunakan bantuan peralatan khusus seperti elektronik. Sistem telekomunikasi hanya memerlukan 3 elemen, yaitu yang pertama, informasi yang diambil dari pemancar dan berubah menjadi sinyal. Sinyal kemudian dilakukan melalui media jaringan dan kemudian diterima dan diterjemahkan kembali menjadi informasi. Dua sisi sistem telekomunikasi, yaitu yang pertama adalah pengirim informasi atau transmitter of information. Yang kedua, informasi receiver of information. Yang harus dilakukan adalah memancarkan informasi, membangun atau membuat interface antara pengirim dan penerima, dan lain sebagainya. Fungsi sistem telekomunikasi yang pertama adalah transmitting device of, menyampaikan untuk penyampaian informasi dari satu tempat ke tempat yang lain, baik jauh maupun dekat. Yang kedua, connection device, untuk menghubungkan perangkat sehingga dapat menghubungi satu sama lain. Dan yang ketiga, terminal. Terminal adalah perangkat yang mengubah sinyal informasi asli media. Adapun media telekomunikasi merupakan semua alat untuk memproduksi, mereproduksi, mendistribusikan, dan menyampaikan informasi. Dan itulah pembahasan yang pertama, kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Oke, pembahasan yang kedua adalah internet, intranet, ataupun extranet. Internet adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Dan intranet juga adalah lautan data dan informasi di mana sedikit penurunan dapat mempercepat dan mengubah gaya hidup kita sendiri. Dan intranet adalah sebuah jaringan yang bersifat privat atau tertutup dan biasanya digunakan untuk organisasi atau perusahaan untuk tetap menjaga data-data mereka agar tetap aman. Dan intranet juga sebuah jaringan internal perusahaan yang dibangun menggunakan teknologi internet. Sedangkan extranet adalah jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagian informasi bisnis atau operasional secara aman kepada penyalur, penjual, mitra, dan pelanggan, dan lain sebagainya. Extranet sendiri juga merupakan jaringan internet perusahaan yang ingin mengekspos informasi yang mereka miliki ke jaringan luar. Dan inilah pembahasan yang kedua, kita lanjut pembahasan yang ketiga. Oke, adapun pembahasan yang ketiga yaitu sistem fungsional perusahaan ataupun interorganisasi. Karakteristik sistem informasi fungsional. Sistem informasi pada suatu perusahaan ataupun organisasi merupakan sistem yang bersifat manajerial, mendukung operasi dengan mengelola transaksi, dan menyediakan laporan yang dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan. Sedangkan sistem informasi manajemen atau yang disebut dengan kata SIM adalah perusahaan yang memanfaatkan sumber daya informasi memperoleh keunggulan yang lebih signifikan. Dan jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memanfaatkan sumber daya informasi tadi, maka jelas beda. Sistem pemrosesan transaksi contohnya adalah seperti memasukkan pesanan pada sebuah transaksi penjualan, pemesanan, penggajian karyawan, pencatatan karyawan, dan juga pengiriman barang. Tujuan utamanya itu adalah untuk memberikan timbal balik segala jenis pertanyaan nantinya dari customer dan kembali menelusuri jalur transaksi yang ada pada suatu perusahaan atau organisasi. Dan sistem penjualan dan pemasarannya itu sebuah konsep yang memfokuskan atau lebih dominan ke bidang penjualan. Konsep pemasaran sendiri merupakan sebuah konsep yang mengutamakan kebutuhan pelanggan, seperti bagaimana sih cara kita berpikir untuk memberikan produk yang memuaskan terhadap pelanggan agar pelanggan terus membeli kepada kita. Dan adapun customer relationship manajemen atau CRM merupakan sebuah teknik dan prosesi yang dirancang untuk mendapatkan, menjaga dan bekerja sama dengan cara pelanggan terpilih. Untuk menciptakan nilai yang maksimal, MC Kena pada tahun 1995 berpendapat bahwa pelanggan harus diutamakan dan mengubah haluan pemasaran dari manipulasi pelanggan menjadi hubungan keterlibatan yang tulus terhadap pelanggan. Dan itulah pembahasan yang ketiga, kita lanjut yang keempat. Pembahasan yang selanjutnya adalah tentang e-commerce. E-commerce adalah proses pembelian dan penjualan atau pertukaran produk, layanan dan informasi melalui jaringan komputer, termasuk internet. E-commerce merupakan aplikasi teknologi menuju otomatisasi transaksi bisnis dan aturan dan alur kerja.
Dan ada pun beberapa jenis e-commerce, yaitu yang pertama ada business to business atau yang disebut dengan B2B, ya ada business to consumer yaitu B2C, yang ketiga consumer to consumer yaitu C2C, yang keempat ada consumer to business yaitu C2B, yang kelima ada business to administration yang disebut dengan B2A, yang keenam ada consumer to administration yaitu C2A, dan yang ketujuh online to offline atau O2O. Dan adapun keuntungan e-commerce, internet mungkin merupakan salah satunya aspek terpenting dari masyarakat modern zaman sekarang ini, yang memainkan peran utama dalam segala hal, mulai dari wacana politik dan pendidikan tinggi hingga cara kita menjalankan diri dan bisnis kita. Maka tidak mengherankan bahwa beralih ke mode e-commerce hadir dengan keuntungan yang lebih signifikan. E-commerce menghilangkan kebutuhan untuk toko fisik dan memungkinkan bisnis memperluas jangkauan pelanggan mereka. Selain menghilangkan kemungkinan antrean panjang, situs e-commerce menawarkan keuntungan besar bagi pembeli dan toko yang tidak berlokasi di daerah besar atau perkotaan besar. Dan adapun batasan dan kegagalan dalam e-commerce, yaitu meskipun awalnya mungkin tampak seperti e-commerce seperti menyelesaikan semua masalah bisnis Anda, ada juga kelemahan untuk beralih dari lokasi fisik ke toko online. Dan adapun pembahasan selanjutnya tentang penelitian pasar atau riset pasar adalah proses sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis dan menafsirkan informasi. Informasi bisa mengenai target pasar, konsumen, pesaing, dan industri secara keseluruhan. Dan yang selanjutnya tentang periklanan. Periklanan adalah sarana komunikasi dengan menggunakan produk atau jasa. Iklan adalah pesan yang dibayar oleh orang yang mengirimnya dan dimaksudkan untuk memberitahu atau mempengaruhi orang yang mengirimnya. Sekian penjelasan keempat, kita lanjut ke pembahasan yang kelima. Dan pembahasan yang selanjutnya adalah tentang manajemen rantai pasokan atau CSM. Adalah aliran barang dan jasa yang mencakup semua proses yang mengubah bahan mentah menjadi produk akhir. Dan ini melibatkan perampingan aktif dari kegiatan sisi penawaran bisnis untuk memaksimalkan nilai pelanggan dan mendapatkan keunggulan yang lebih kompetitif di pasar. Dan ada pun beberapa jenisnya, yaitu yang pertama rantai supply upstream atau yang bisa disebut dengan supply hulu, mendefinisikan segala sesuatu yang masuk ke perusahaan dari pemasok, biasanya bahan seperti bahan baku dan digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan sesuatu. Ini juga menentukan hubungan dan aliran informasi antara perusahaan dan pemasok. Dan yang kedua yaitu internal CSM atau manajemen internal rantai pasokan. Dan yang meliputi rantai pasokan internal mengacu pada rantai kegiatan dan perusahaan diakhiri dengan menyediakan produk kepada pelanggan. Proses ini melibatkan banyak fungsi dalam perusahaan seperti penjualan, produksi, dan distribusi. Dan yang ketiga ada downstream atau suplai rantai pasokan hilir. Rantai pasokan hilir manajemen mendefinisikan semua yang keluar dari perusahaan setelah siklus produksi. Biasanya barang siap jual ini juga mendefinisikan proses diperlukan agar produk-produk yang diolah sampai ke pelanggan atau konsumen secara efisien dan waktu, biaya, dan lain-lainnya sesuai. Dan adapun permasalahan supply chain management ini diantaranya adalah yang pertama, produk yang berkualitas. Dari produk yang berkualitas, maka perusahaan harus lebih bekerja keras lagi untuk menghindari penarikan yang merusak laba dan pemikiran konsumen tentang barang yang bagus. Dan yang kedua, pabrik global, maka kita akan dihadapkan tantangan dan peluang yang ada dalam skala global. Yang ketiga, permintaan pasar yang berubah dan teknologi baru dan konsolidasi basis pemasok. Itulah pembahasan yang keempat, lanjut pembahasan yang kelima. Yang selanjutnya ada artificial intelligence atau kecerdasan buatan, merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana sih cara membuat sebuah mesin cerdas. Contohnya ada dia itu seperti kecerdasan buatan atau AI adalah simulasi proses kecerdasan manusia oleh mesin. Jenisnya sendiri ada di mesin seperti mesin reaktif, memori terbatas, teori pikiran, dan kesadaran diri. Dan yang pembahasan kedua ada tentang expert system. Expert system adalah pendahulu dari kecerdasan buatan saat ini. Sistem pakar atau expert system adalah komputer yang mensimulasikan kemampuan pengambilan keputusan seseorang ahli dan dirancang untuk memecahkan masalah yang kompleks sesuai dengan logika yang ada pada saat ini. Dan kekurangan expert system tentu juga ada, diantaranya adalah seperti kurangnya akal sehat, biaya implementasi yang tinggi dan pemeliharaannya juga tinggi, kesulitan dalam membuat aturan inferensi, dan dapat memberikan solusi yang salah. Dan inilah pembahasan yang keenam, kita lanjut ke pembahasan yang ketujuh. Baiklah, di sini kita sudah akan membahas pembahasan yang terakhir, yaitu tentang materi hak atas kekayaan intelektual ataupun yang disebut dengan haki. Haki adalah suatu hak yang muncul dikarenakan oleh suatu hasil
hasil dari olah pikir otak dengan menciptakan suatu produk atau proses yang bisa digunakan oleh manusia. Dan hak atas kekayaan memiliki 3 kata kunci yang sangat penting, yaitu rights, yaitu hak, property atau kekayaan, dan intelektual. Hak atas kekayaan intelektual adalah hak yang spesial dan eksklusif dan diberikan kepada seseorang atau suatu kelompok atas suatu hal yang telah diciptakannya. Dan adapun hak kekayaan dalam industri, yaitu ada yang pertama ada hak paten, ada hak merek, rancangan, rahasia dagang, ada hak cipta, perlindungan varietas dan tanaman. Dan adapun landasan hukum HAKI ada dalam pasal 90 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, dan adapun Undang-Undang tentang Hak Cipta ada pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Dan yang terakhir, peranan HAKI dalam pembangunan ekonomi dengan mempengaruhi insentif untuk berinovasi intelektual, perlindungan hak properti dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan cara yang penting. Cukup sekian pembahasan saya dari 7 materi tersebut. Kurang lancarnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.